mungkin ujian uji kinerja. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu perhatikan dengan baik ya. Nah, ini sosialisasi berkas portofolio uji kompetensi. Ini punya tahun 2023, tapi masih sama dan akan kita pakai. Maaf ya Bapak Ibu, sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, uji portofolio ini merupakan kegiatan penilaian capaian pembelajaran ketujuh. Jadi ini CP kita yang ketujuh, Bapak Ibu, terkait dengan PPG. Jadi apa yang diharapkan dari sini, Bapak Ibu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Dibuktikan dengan peserta UKM PPG telah melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, jadi ini Bapak Ibu akan ada wajibnya nih. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi. Recording stopped. Oke, siapa yang record ya? Oke, kita record lagi ya Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu perlu nanti. Tadi Pak Sekrot yang record. Oh, kenapa diselesaikan? Nggak tahu, kayaknya terpental keluar. Oke, kita record lagi ya. Bismillah. Recording in progress. Oke. Jadi Bapak Ibu kita lanjut. Nah, untuk uji portofolio ini Bapak Ibu akan diminta melakukan, nah saya langsung saja ke to the point ya, biar Bapak Ibu mudah melihatnya. Nah, kita sudah melalui dua hal. Pendalaman materi kemarin 30 hari, baik itu modul pedagogik dan profesional. Lalu kita baru saja selesai melewati lokakarya. Dan kita akan memasuki PPL. Pendalaman materi ini Bapak Ibu, ini akan dipakai untuk uji pengetahuan, untuk UP. Jadi materi yang ada di pendalaman materi itu yang kemarin, yaitu pedagogik dan profesional, itu akan dipakai untuk UP, uji pengetahuan. Dan lokakarya kita kemarin dan PPL nanti akan dipakai di uji kinerja dan portofolio. Gitu Bapak Ibu. Gimana kaitannya? Sekarang kita lihat. Inilah dokumen portofolio Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, batas dokumen portofolio dibatasi karya yang dikumpulkan dalam interval waktu tertentu. Untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 3 tahun terakhir sebelum PPG. Ini bagi yang K2. Bagi yang K1, 6 tahun terakhir sebelum PPG. Nah, Bapak Ibu masih ingat kan kita RPL kemarin? Nah, mirip itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang mau dilakukan. Oke, jadi mulai kapan Bapak Ibu mengumpulkan? Bapak Ibu jadi mahasiswa PPG itu Oktober 2024. Ya kan? Oktober 2024. Jadi kalau kita hitung 3 tahun sebelum Oktober 2024, berarti itu adalah Oktober 2021.
Kalau kita hitung 6 tahun ke belakang, berarti Oktober 2018. Nah, oke. Bapak Ibu, apa yang harus dikumpulkan? Ini dia Bapak Ibu. Tolong dilihat baik-baik, Bapak Ibu. Yang pertama, penelitian dan publikasi. Ini harus ada Bapak Ibu, wajib. Nah, lalu refleksi diri, ini juga wajib. Penjinovasi, ini juga wajib. Kalau prestasi, ini boleh dimasukkan, tapi dianggap sebagai tambahan. Kalau dia nggak ada, nggak masalah. Kalau ada, jadi tambahan. Pengabdian, kalau ada, jadi tambahan. Kalau tidak ada, tidak masalah. Tapi yang 4 ini, penelitian, publikasi, refleksi diri, yang pencarian informasi baru, karya inovasi, ini wajib Bapak Ibu. Kalau tidak ada, akan mengurangi nilai Bapak Ibu. Nah, oke. Apa itu yang dimaksud penelitian dan publikasi? Ini dia. Komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Bapak Ibu, saya sudah memprediksi ini Bapak Ibu mungkin akan sulit untuk punya, tapi ini wajib Bapak Ibu. Jadi silahkanlah bertanya ke teman-teman Bapak Ibu yang sudah selesai PPG-nya, gimana mereka waktu itu. Itu ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan 1. Laporan penelitian. 2. Artikel yang jurnal ilmiah terakreditasi ataupun tidak. 3. Tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin. Baik yang terbit lokal, regional, nasional, maupun internasional. Skripsi, tesis, disertasi, dan makalah tidak bisa digunakan. Begitu ya Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan baik-baik. Penelitian dan publikasi itu dibuktikan dengan 3. Laporan penelitian atau proceeding, artikel, atau tulisan ilmiah populer. Begitu Bapak Ibu. Yang kedua, nah poinnya berapa Bapak Ibu kalau terpenuhi? 4. Begitu. Nah sekarang kita ke... kalau kita bicara angka kredit, takutnya Bapak Ibu bingung nanti. Nah, intinya kalau ada aja, nanti kita lihat gimana ya. Nah, khawatirnya Bapak Ibu bingung karena ini, nah kalau Bapak Ibu nengok yang di bawah ini ranah ranah penulis utama, penulis kedua, penulis ketiga. Nah, ini biasanya dosen atau guru. Nah, ini skor untuk jurnal internasional terakreditasi, jurnal. Nah, kami sudah membahas, khawatirnya Bapak Ibu tidak punya, ataupun mungkin sulit, tapi Bapak Ibu bertanyalah kepada teman-teman yang sudah selesai PPG, bagaimana mereka dulu. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu, oke, kita ke refleksi diri. Apa yang dilakukan di refleksi diri? Refleksi diri itu berisi narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG baik dalam pengembangan diri, melaksanakan penelitian, pengembangan karya inovasi, dan juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum. Oke, buktinya, nah inilah komponen refleksi diri dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG. Bapak Ibu menarasikan, narasinya itu tentang pengembangan diri, tentang melaksanakan penelitian, tentang mengembangkan karya inovasi, tentang pelaksanaan tugas Bapak Ibu secara umum. Nah, seperti ini melakukan refleksinya. Dan refleksi, melakukan refleksi penelitian. Bapak Ibu ceritakan apa masalah Bapak Ibu selama penelitian. Perbaikannya apa? Bagaimana kapan diisikan? Lalu laporan dibuktikan dengan laporan.
melakukan refleksi pengembangan diri. Jadi tadi ada 4 ya, penelitian, pengembangan diri, karya inovasi, dan satu lagi tadi terkait dengan kinerja Bapak Ibu. Jadi dibuatnya itu per item seperti ini. Nah, nanti ini akan ada di akun UKM PPG Bapak Ibu. Jadi jangan difikirkan sekarang pengisiannya, tapi pikirkan saja apa yang mau Bapak Ibu isi. Begitu. Di sini Bapak Ibu bercerita. Begitu ya. Lalu kita ke pencarian informasi baru. Komponen pencarian informasi baru dan pengetahuan baru dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, kalau ini dibuktikan dengan sertifikat. Nah, ini saya rasa nggak susah, karena Bapak Ibu kemarin punya di RPL. Nah, pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar. Nah, kegiatan ini semua akan menunjang kualitas Bapak Ibu, tapi dibuktikan dengan sertifikat. Nah, diisinya di mana? Nah, diisi di sini. Kalau Bapak Ibu memenuhi, maka skornya 3. Begitu. Skor maksimal itu 3 poin. Skor maksimal itu 3 Bapak Ibu. Nah, tidak ada jam, maka tergantung peran sebagai apa. Ini yang menilai ada penguji UKIN ya Bapak Ibu. Ini maksudnya tidak ada jam pada sertifikat. Artinya sertifikat itu nama aja, tidak ada JP-nya. Tidak ada jam, membutuhkan bukti cukup banyak. Apabila ada jam, minimal ada 30 jam. Itu nilainya 1. Jika kurang dari 30 jam, maka masuk kategori tidak ada jam. Paham Bapak Ibu maksudnya? Nah, jadi ini kalau kita lihat keterangan di bawahnya, Bapak Ibu mengikuti seminar misalnya. Tapi di sini ada keterangan jamnya. Maka peserta, sebagai apa Bapak Ibu mengikutinya? Sebagai peserta kah, panitia, moderator, maka poinnya masih 0,1. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti detailnya akan disampaikan lagi pelan-pelan sambil lalu. Karena sekarang bukan sekarang prosesnya Bapak Ibu. Ini saya sampaikan sekarang biar Bapak Ibu mempersiapkan diri. Walaupun pusing dengarnya, tapi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri sejak sekarang. Begitu. Oke, karya inovasi. Bapak Ibu masih ingat Bapak Ibu pernah buat modul ajar, video pembelajaran. Nah, itu yang dimaksud karya inovasi. Karya ini dilengkapi dengan fakta integritas. Nah, ada fakta integritasnya. Karya inovasinya berupa apa? Ada buku, ada modul, ada diktat. Ini bukan berarti Ibu harus punya semua, enggak. Nah, ini boleh 1 atau 2 atau 1 tahun, silahkan disesuaikan. Mirip seperti RPL kemarin. Jadi paling umum itu Bapak Ibu bakal punya media pembelajaran. Seperti cara membuat YouTube kemarin, video pembelajaran. Nah, lalu Bapak Ibu, kita langsung ke bukti media atau alat pembelajaran atau karya teknologi tepat guna dan karya seni tidak dapat disertakan langsung sebagai. Nah, ini kalau Bapak Ibu kalau punyanya ini. Kalau Bapak Ibu punya karya teknologi tepat guna atau karya seni dan olahraga, maka ini tidak bisa disertakan. Maka caranya dengan difotokan, diganti dengan foto. Begitu. Nah, kalau Bapak Ibu punyanya video media pembelajaran, dikasih linknya. Kalau punya diktat juga sama, dikasih linknya, apakah Google Drive atau di scan, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu contoh fakta integritasnya seperti ini. Nah, misalnya nih Bapak Ibu punya modul ajar materi fikih misalnya, bentuknya berupa modul, kelas berapa Bapak Ibu buat, tahun berapa Bapak Ibu buat, dibuat seperti ini. Bapak Ibu buat LKPD, kan dapat ini kan buat LKPD berarti bisa dibuat nanti. Jadi dibuat di kelas berapa Bapak Ibu buatnya. Lalu ada video pembelajaran, seperti apa Bapak Ibu merancang pembelajaran, dibuat videonya. Lalu nah, tahunnya ini mengikuti tahun yang tadi Bapak Ibu. Nah, yang kedua 3 tahun, yang ke-1 6 tahun terakhir. Jadi untuk ranah ini sepertinya tidak susah karena Bapak Ibu sudah punya kemarin. Tapi ini bisa dimaksimalkan nilainya. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Nah, saya coba tunjukkan Bapak Ibu
cara memaksimalkan nilai. Sebentar. Oke, ini kita diajarin tips dan trik skor maksimal. Jadi paling bisa dimaksimalkan itu adalah buku teks karena Bapak Ibu bisa cetak sendiri. Katanya gitu. LKPD harus disertai identitas jelas pengesahan cakupan kegunaan dari LKPD. Artinya ini semua bisa diupayakan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa upayakan sendiri. Nah, ada poinnya. Ini bisa dapat nilai maksimal. Nilai maksimalnya adalah 4. Skor maksimal itu 4. Jadi Bapak Ibu bisa upayakan untuk ranah inovasi tadi. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk inovasi, bisa diupayakan. Nah, untuk skor, kalau Bapak Ibu tidak punya buku yang tadi, tidak punya LKPD, maka bisa dimaksimalkan dengan cara buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri, buku hasil karya terjemahan, buku pedoman guru. Ini semua ada angkanya Bapak Ibu. Yang memberi nilai ini siapa? Ada penilainya. Jadi ini saya sampaikan, Bapak Ibu bisa obrak-abrik. Ini oke, di standby-kan saat perlu. Itu Bapak. Nah, ini kalau Bapak Ibu karya seni, karya ini juga bisa kan. Begitu. Nah, udah pusing Bu ya. Udah Bu. Udah pusing ya. Oke, Bapak Ibu walaupun pusing didengerin dulu ya. Nanti pelan-pelan sambil lalu ditanya pelan-pelan. Oke, ini karya teknologi kompleks. Satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi evaluasi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita balik dulu. Tadi Bapak Ibu sudah tahu kan ada berapa tadi yang akan dinilai? Masih ingat? Ini dia. Penelitian dan publikasi. Oke, ini wajib. Pencarian informasi baru. Tadi ini dengan sertifikat buktinya. Kalau publikasi ini dengan laporan penelitian atau jurnal. Refleksi diri. Gimana Bapak Ibu tadi pembuktiannya? Dengan narasi. Cerita terkait penelitian Bapak Ibu, baik itu PTK, lalu cerita tentang proses inovasi Bapak Ibu. Nah, tadi ada kriterianya. Dan karya inovasi, ini wajib. Yang tadi karya inovasi, LKPD, modul ajar, media pembelajaran, atau video pembelajaran, atau buku. Nah, artinya Bapak Ibu, ketiga ini, pencarian informasi, karya inovasi, refleksi, Bapak Ibu bisa upayakan. Yang agak sulit penelitian dan publikasi. Nah, maksud saya mulai pikirkanlah untuk penelitian dan publikasi ini dengan bertanya ke teman-teman Bapak Ibu yang sudah selesai. Ini wajib Bapak Ibu ya, kalau nggak boleh nggak ada, harus ada. Oke, yang prestasi gimana, yang pengabdian gimana? Nah, kita bahas. Ini akan memberi nilai tambah buat Bapak Ibu. Oke, ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, yang prestasi seperti apa? Nah, prestasi. Ini dia. Komponen prestasi meliputi pemerolehan kejuaraan oleh Bapak Ibu setelah mengikuti kompetisi. Misalnya sebagai guru berprestasi atau kompetensi lain di bidang pendidikan atau bidang lain yang sangat berhubungan dengan bidang keahlian Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu menjadi pelatih, ya kan? Tapi yang menang siswanya yang dapat sertifikat, Bapak Ibu nggak dapat, itu nggak dihitung Bapak Ibu. Begitu. Nah, jadi guru berprestasi itu yang dimaksud berarti Bapak Ibu yang mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu yang memiliki nama, misalnya Ibu Rafea yang memiliki sertifikat sebagai guru berprestasi. Nah, sertifikat itu yang diakui sebagai poin untuk penambahan nilai Bapak Ibu. Atau kompetensi lain di bidang pendidikan atau bidang lain yang sangat berhubungan dengan keahlian Bapak Ibu. Nah, begitu. Misalnya juara 1 tingkat provinsi, juara 2 tingkat nasional, guru berprestasi bidang OSN agama Islam misalnya begitu. Nah, misalnya ya Bapak Ibu. Nah, mempunyai prestasi kompetensi ini poinnya 1,5. Ini akan menunjang Bapak Ibu. Poinnya hanya 1,5. Melakukan pengabdian juga 1,5. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti apa skornya?
Misal nih, mengikuti kompetisi tingkat kabupaten atau kecamatan. Dibuktikan dengan sertifikat. Nah, Bapak Ibu juara 1 sampai dengan 5 atau juara berapa, silahkan dapat nilainya. Mengikuti kompetisi tingkat kecamatan aja atau gugus, Bapak Ibu juga dapat juara. Maka ada poinnya. Tapi kalau hanya sebagai peserta, tidak juara, tidak diikut, tidak boleh juga. Harus sebagai juara. Itu yang dimaksud berprestasi, Bapak Ibu. Nih, ada keterangannya. Paling bisa dimaksimalkan adalah kompetensi tingkat gugus atau sekolah. Disertai sertifikat atau surat keterangan. Membutuhkan 3 sertifikat jika itu tingkat kabupaten. Nah, begitu Bapak Ibu. Membutuhkan banyak jika itu tingkat kecamatan atau gugus. Nah, Bapak Ibu yang punya sertifikat prestasi boleh segera disimpan, dikeluarkan. Begitu. Nah, untuk tambahan berikutnya, pengabdian. Komponen pengabdian ini meliputi bukti kegiatan Bapak Ibu sebagai mahasiswa yang mengabdi sebagai warga sekolah. Bisa jadi Bapak Ibu panitia akreditasi atau ketua panitia kegiatan di sekolah, atau Bapak Ibu jadi ketua 17 Agustus misalnya di masyarakat. Nah, itu juga boleh. Kita lihat ya, ini dia komponennya. Warga sekolah, kegiatan akred, ketua panitia sekolah. Menjadi tim kegiatan masyarakat, termasuk tempat ada. Misalnya Bapak Ibu jadi ketua panitia Maulid Nabi. Nah, masalah itu. Pengabdian di masyarakat. Ketua panitia 17 Agustus. Nah, dapatlah itu. Nah, gitu Bapak Ibu ya, dibuktikan dengan sertifikat atau SK dari apa ya? Kalau di kami DC namanya, kalau Bapak Ibu namanya apa? RT, RW, nah, atau apalah, kepala desa. Nah, gitu. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu dibuat seperti ini nanti. Itemnya itu semua seperti ini, baik itu yang mulai dari penelitian, pengabdian, prestasi, inovasi, dibuat ada kegiatan, penyelenggara, dan sebagainya. Uraikan pengabdian yang dimiliki selama 3 tahun sebelum PPG. Nah, diuraikan di sini. Pengabdian dibuktikan dengan SK atau surat. Pengabdiannya bisa di sekolah atau bisa di masyarakat. Poinnya berapa Bapak Ibu? Maksimal 1,5. Nah, inilah item yang menjadi komponen portofolio Bapak Ibu. Ini skor maksimumnya. Berapa skor yang diminta? 10. Yang wajib, ini yang wajib. Dari 4, 3, 3, 4 ini wajib. Yang prestasi dan pengabdian itu tambahan. Oke Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pusing? Saya tambahkan pusingnya ya. Jadi Bapak Ibu itu akan dinilai oleh 1 orang guru dan 1 orang dosen. Gurunya siapa Bapak Ibu belum tahu, karena kita baru punya penguji UKIN dari pihak guru itu Pak Sulhan dan Ibu Mesra. Kita perlu banyak, karena Bapak Ibu totalnya ada 80. Nah, siapa pengujinya kita belum tahu, apakah kita akan pakai guru di luar atau guru di tempat Bapak Ibu yang kita ikutkan untuk menjadi penguji UKIN. Tapi mereka harus lulus dulu jadi penguji. Nah, itu akan dites lagi nanti di pusat. Lalu Bapak Ibu akan diuji oleh 1 orang dosen. Siapa dosennya? Yang pasti bukan saya Bapak Ibu, karena saya tidak boleh. Yang menguji Bapak Ibu nanti itu adalah dosen dengan kualifikasi PAI. Seperti Pak Fahru Razi, beliau punya potensi kalau lulus jadi penguji UKIN, beliau bisa menguji. Nah, jadi Bapak Ibu belum tahu nih siapa yang akan menguji Bapak Ibu. Karena itu tidak bahasa sederhananya, nggak tahu nih gimana cara kita nolongnya. Gitu. Karena kita belum tahu siapa orangnya. Jadi persiapkan sebaik mungkin Bapak Ibu, mulai dari penelitian dan publikasi, karya inovasi, apalagi tadi refleksi diri, pengembangan pencarian informasi, prestasi, dan juga pengabdian. Begitu. Kapan UKIN itu? Masih lama, lumayan, masih ada sebulan lagi. Tapi jangan pikirkan ini, Bapak Ibu, selagi PPL kerjakan PPL, selagi ada waktu singkat, apa yang bisa disiapkan untuk UKIN siapkan juga.
gitu. Karena nanti akan ada, ini masih portofolio Bapak Ibu. Uji ukinnya belum, ini masih portofolio. Begitu. Nah, penilaian dilakukan selama masa ukin. Oke, jadi nanti akan ada masa ukin, disitulah dinilai portofolio Bapak Ibu. Masa penilaian bersamaan dengan masa penilaian video pembelajaran. Penilaian menggunakan panduan yang telah disediakan panitia. Oke, itu portofolio ya Bapak Ibu. Saat ukin apa yang belum terjadi, apa yang bisa terjadi, Bapak Ibu nanti akan diminta membuat satu modul ajar lengkap dengan lengkap dengan LKPD, asesmennya, persis seperti Bapak Ibu buat modul ajar di LK 6, 7, 8, 9, 10 kemarin. Tapi bahannya atau materinya disediakan oleh panitia nasional. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memilih sendiri. Nah, video pembelajarannya dibuat berdasarkan modul ajar tersebut. Nah, kalau itu saya yakin Bapak Ibu bisa, karena Bapak Ibu sudah melalui proses lokakarya kemarin dengan baik, dan hari ini akan melalui proses PPL sampai 26 hari ke depan dengan baik. Jadi untuk uji ukinnya saya rasa itu tidak sulit. Bapak Ibu hanya perlu untuk portofolio mengumpulkan ini semua dengan maksimal, semaksimal mungkin yang Bapak Ibu bisa. Begitu. Bapak Ibu, nilai yang diminta untuk ukin ini maksimal itu adalah, bukan maksimal, minimal itu adalah 7. 7 itulah 70 ya, kalau saya nggak salah 70. 70 itulah tanda Bapak Ibu lulus ukin. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti tinggal tes satu lagi, UP, uji pengetahuan. Nah, kalau itu juga lulus 70, alhamdulillah. Sahlah jadi, sahlah mendapatkan sertifikat. Begitu. Amin ya Allah. Nah, makanya saya disampaikan sekarang agar Bapak Ibu bisa pelan-pelan mengumpulkan ini. Jadi Bapak Ibu tahu, oh untuk karya inovasi. Nah, jadi Bapak Ibu mulai coba dibuat kerangkanya. Saya nggak kepikiran untuk melakukan penelitian dan publikasi ini. Bapak Ibu silahkan diadakan dengan cara bertanya ke teman Bapak Ibu gimana. Nah, kalau untuk refleksi diri, saya rasa Bapak Ibu nggak susah, nanti tinggal dibuat narasi dan dibuktikan. Mencari informasi ini juga bisa dimaksimalkan dengan sertifikat. Nih, ini katanya kan belum bisa dimaksimalkan kecuali Bapak Ibu aktif ikut kegiatan. Nah, karya inovasi ini bisa diupayakan Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang buat sendiri pakai fakta integritas. Nah, kalau ini sertifikat berhubungan dengan kegiatan, dengan orang mau ngasih, adanya itu dia sertifikat kan gitu. Kalau ini agak sulit dimaksimalkan karena berhubungan dengan diterbitkannya tulisan Bapak Ibu. Nah, siapa yang mau terbitkan? Allahu alam. Nah, di situ Bapak Ibu coba bertanya ke teman-teman yang sudah PPG. Nah, jadi yang poin tidak dibirukan ini artinya Bapak Ibu mampu bisa maksimalkan. Yang dibirukan ini belum bisa dimaksimalkan karena terkait dengan kalau ini belum bisa maksimal kecuali Bapak Ibu punya penelitian dan publikasi. Ini belum bisa maksimal kecuali Bapak Ibu aktif ikut kegiatan. Ini belum bisa kecuali Bapak Ibu punya prestasi. Begitu. Tapi yang tidak dikolomin ini semua bisa dimaksimalkan. Oke Bapak Ibu, silahkan pelan-pelan difikirkan caranya. Berjumpa dengan teman, bertanyalah, kayak mana kemarin kok bisa lulus, kayak mana cara portofolionya dan sebagainya. Nah, bertanya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini yang dimaksud bisa dimaksimalkan. Oke. Lalu nah untuk skor Bapak Ibu udah tidak usah pikirkan. Nah, ini praktik pembelajaran. Ini satu lagi ya Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi. Mahasiswa mengupload, artinya Bapak Ibu mengupload rancangan pembelajaran terbaru. Artinya terbaru itu berarti yang belum pernah Bapak Ibu buat. Tujuan pembelajaran pada kalender akademik atau semester ganjil sesuai dengan pokok bahasan yang akan disampaikan. Nah, artinya
Ini sama dengan Bapak Ibu buat modul ajar kemarin. Coba lihat ini. Ada modul ajar, ada materi, ada LKPD, ada media pembelajaran, ada instrumen asesmen. Kan ini isi kemarin punya kita nih. Ya kan? Isi modul kita kemarin. Bedanya materinya ditentukan oleh pusat. Pusat nanti yang kasih kriteria. Silakan dibuat pada kalender akademik. Nah, begitu. Pusat yang tentukan, baru Bapak Ibu pilih materinya. Begitu. Jadi Bapak Ibu akan diminta merancang pembelajaran. Artinya buat modul ajar. Lalu, ini dia catatan. Bukan RPP atau modul ajar yang digunakan ketika PPL. Begitu. Jadi, kalau Bapak Ibu buat PBL, PBL-nya misalnya tentang apa ya? Tentang Asmaul Husna misalnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat PBL lagi, tidak boleh yang tentang Asmaul Husna lagi. Itu maksudnya. Wajib membuat RPP baru sesuai KD yang ditentukan. Gunakan media pembelajaran, metode yang interaktif dan menarik. Itu maksudnya. Boleh PBL, boleh PJBL, campur TPACK misalnya gitu. Modul ajar untuk satu pertemuan yang terbaik. Tidak membuat PTK. Nah, ini ketentuannya. Oke. Lalu, di dalam modul ajar, ada soal HOT. Ada 4C atau 6C. Ada TPACK. Ada kecakapan abad 21. 4C, 6C ini Bapak Ibu tahu kan? Bapak Ibu seingat saya sudah jawab semua ini di diskusi. Oke, kalau bingung buka lagi diskusinya. Ada komunikasi. Ada apa lagi Bapak Ibu? 4C. Masih ingat? Nah, nanti boleh tengok lagi diskusinya. Ada karakter. Ya kan? Ada apa lagi? Udah pada bingung ini. Oke. Jadi, di RPP-nya itu terintegrasi ini. Jadi kalau Bapak Ibu ikut RPP Bapak Ibu yang kemarin dibuat di PBL atau PJBL atau CPACK, ini udah masuk Bapak Ibu. Jadi kan ada tuh Bapak Ibu buat buka kurung, di dalamnya itu ada communication. Nah, gitu kan, ada intelektualitas, ada collaboration. Nah, yang buat-buat begitu, nah itu dia maksud dari 4C ini. Yang di ujung-ujungnya ada nulis TPACK, itu dia maksudnya. Ada TPACK. Asal Bapak Ibu sudah gunakan media, baik itu YouTube atau video pembelajaran, maka itu sudah TPACK Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau bingung bertanya lagi. Nah, saya hanya memberi apa namanya ya, memberi pemahaman di awal agar Bapak Ibu bersiap diri. Gitu. Oke Bapak Ibu. Nih, RPP yang menggambarkan aktivitas Bapak Ibu secara utuh dalam pembelajaran. Nah, lagi berikutnya. Ketentuan media, penilaian. Nah, yang kemarin. Ini nanti kita akan ada LMS MPPG, nanti akan disampaikan lagi. Bapak Ibu akan praktik mengajar. Mahasiswa melakukan UKIN, praktik pembelajaran real di masing-masing. Seperti PPL nanti praktik. Setelah praktik, Bapak Ibu merekam untuk video. Setelah direkam, Bapak Ibu ngapain? Setelah direkam, Bapak Ibu ngapain? Diedit, lalu diupload. Nah, berapa banyak videonya? Berapa lama? 30 sampai 40 menit. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi itulah ujian UKIN-nya nanti. Nanti kita akan bahas lagi ini secara lebih detail lagi, tapi sekarang mohon Bapak Ibu mencatat, ingat, dan jadikan ini sebagai awal dari informasi Bapak Ibu terkait UKIN. Oke Bapak Ibu? Kita main game. Baik Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Bu, izin Bu. Iya, boleh. Share lah Bu. Iya, baik-baik. Nanti ini saya share semuanya Bapak Ibu. Bisa mempersiapkan diri dibaca pelan-pelan. Iya Bu. Oke. Ya. Bu, saya ingin bertanya mengenai tentang prestasi tadi Bu. Iya. Kalau seandainya
dapat prestasi di kabupaten gitu Bu, tapi ada fotonya Bu, nggak punya sertifikat, itu gimana Bu? Apanya maksudnya? Foto apa itu? Bukan foto sertifikat atau sertifikatnya? Enggak Bu, kita foto sama murid siswa kita yang berprestasi itu Bu. Setelah nerima penghargaan gitu Bu, berupa piala sama sertifikat, kan kita berfoto gitu Bu. Itu bisa apa enggak itu Bu? Kalau sertifikatnya atas nama Bapak enggak? Enggak Bu, atas nama siswa Bu. Enggak bisa, harus atas nama Bapak. Oh gitu ya Bu. Jadi prestasi itu harus atas nama Bapak. Iya. Oh ya Bu, makasih Bu. Ya, oke. Bapak Ibu yang lain? Oke, saya stop ya. Nah, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu gimana?